Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah kesibukan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar waktu ini Tuhan pakai untuk kami bisa dengar suara Tuhan. Dan kami bukan mau jadi pendengar saja, tapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan yang taat. Tolonglah kami Tuhan, pakailah waktu, berbicaralah kepada kami pribadi di ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Saya minta izin untuk copot masker. Ya, ini sesuatu banget bagi saya semuanya. Oh, sebelumnya Shalom Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ya. Ya, ada beberapa teman mahasiswa juga, dan saya juga bisa sharing firman Tuhan di hadapan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kali ini agak berbeda karena ada Pak Agus. Kenapa ada Pak Agus? Karena saya dulu adalah mahasiswanya Pak Agus. Jadi sesuatu banget bagi saya untuk sharing firman Tuhan di depannya Pak Agus. Dan saya bersyukur Bapak dan Ibu saudara sekalian, bertahun-tahun saya dibentuk di UK Petra, saya dilayani di UK Petra. Selama bertahun-tahun itu saya menemukan banyak hal, belajar banyak hal. Saya belajar tentang makna hidup, saya mendapatkan panggilan hidup, dan saya mendapatkan pasangan hidup di UK Petra. Yang tadi ada suara-suara anak kecil itu, ya itu buah pelayanan UK Petra terhadap saya, Bapak dan Ibu. Dan dalam perjalanan pelayanan saya, satu titik Tuhan panggil kembali ke Petra. Kali ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Satu lagu him UK Petra ya, di atas gunung batuku, di atas gunung batumu, yang kau berkati, kau panggil namaku, kau panggil kami yang kau kasih. Lagu itu nancap di otak dan hati saya pada waktu Tuhan memanggil kembali ke Petra untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Bersyukur ya Bapak dan Ibu saudara sekalian. Dan saya percaya setiap kita Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, apapun peran kita di kampus ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita sebentar lagi dengan dengan seluruh orang Kristen di seluruh dunia menantikan satu momen yang sama-sama kita rayakan di tanggal 25 Desember nanti, yaitu momen Natal. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, setidaknya ada dua fenomena di dalam momen Natal ini yang terus berulang dari tahun ke tahun. Fenomena pertama adalah spend more money. Di dalam momen Natal umumnya kita menghabiskan uang lebih banyak. Nah, pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mencoba mencari tahu berapa sih rata-rata orang Kristen di seluruh dunia atau di negara-negara menghabiskan atau menganggarkan uang untuk merayakan Natal. Nah, saya menemukan beberapa data yang menarik Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Di Amerika itu rata-rata orang Kristen menghabiskan uang sekitar 1.000 US dollar. Kalau kurs hari ini mungkin 15.000, sekitar 15 juta. Nah, ini jumlah yang cukup tinggi ya. Tetapi Amerika bukan yang tertinggi. Ada yang lebih tinggi, yaitu orang Kanada. Orang Kanada itu sekitar 1.600-an. Dan yang paling mengejutkan bagi saya bukan Amerika atau Kanada, yang paling tinggi justru orang bukan Indonesia. Orang Lebanon. Lebanon menganggarkan biaya Natal, rata-rata komunitas di sana itu 1.800 sekian. 1.800 sekian US dollar. Padahal Lebanon setahu saya mayoritas bukan orang Kristen. Tetapi komunitas orang Kristen di sana, rata-rata mereka mengeluarkan 1.800-an. Nah, itu fenomena pertama Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bagaimana di Indonesia? Ya, saya pikir kurang lebih lah dengan kita ya. Kan banyak big sale waktu Natal, terus istri saya juga, ayo kapan kita belanja baju baru dan lain-lain, dan belum lagi holiday dan lain-lain. Dulu waktu saya tinggal di Kalimantan, setiap Natal kami punya tradisi di Palangkaraya itu harus open house. Nah, open house berarti kami mengundang tetangga, rekan, dan keluarga yang lain ya, baik itu yang agamanya Kristen maupun yang bukan Kristen untuk datang ke rumah kami. Otomatis kami harus
menjamu mereka dengan makanan, snack, dan lain-lain. Waktu zaman saya SMA itu mungkin sekitar 2-3 juta masih keluar. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, itu fenomena pertama ya. Nah, fenomena kedua, dan saya percaya juga di Surabaya ya, selalu banyak orang yang hadir waktu ibadah Natal. Tiba-tiba jumlahnya meningkat aja. Dan saya tidak mau menghakimi orang ini. Mungkin kadang-kadang orang-orang yang hanya datang di waktu Natal ini adalah orang yang tipe spiritualitasnya itu tipe sakramental. Saking menghargainya sakramen-sakramen tertentu, hanya datang ke gereja untuk sakramen tertentu, yaitu Natal dan Paskah. Saya menyebutnya orang Kristen ini orang Kristen nafas. Hanya datang Natal dan Paskah. Saya tidak tahu kenapa, mungkin kan ada makanan ya Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Nah, dua fenomena ini, baik spend more money maupun Kristen nafas yang tiba-tiba hadir di dalam acara Natal, itu menggambarkan bahwa suasana Natal itu penuh dengan suasana sukacita, kegembiraan, terus apalagi kedamaian, kehangatan. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu teman-teman sekalian untuk sama-sama kita belajar. Sebenarnya suasana Natal pertama bagi penerima berita Natal itu seperti apa sih? Mari saya undang Bapak dan Ibu teman-teman sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan yang cukup panjang, tapi saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-38. Ini panjang sekali, tetapi saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, beberapa ayat kunci saja untuk memahami khotbah yang akan saya sharingkan pada siang hari ini. Injil Lukas pasal pertama, ayat 5 sampai 38. Saya akan bacakan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar kukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran kukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kukupan. Melihat hal itu terkejutlah dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saya akan lanjut, langsung lompat di ayat 26. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lanjut ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Injil Lukas adalah satu Injil yang ditulis dengan penuh perbandingan. Ada banyak perbandingan di dalam Injil Lukas kalau kita baca. Ada perbandingan antara kaya dan miskin, orang Yahudi, non-Yahudi, perempuan dan laki-laki, hamba yang taat dan hamba yang tidak taat. Ada banyak penuh perbandingan di dalam Injil Lukas. Kita tidak akan pernah memahami betapa dalamnya ketaatan seorang Maria tanpa membandingkan kisah sebelumnya. Jadi memang Lukas ini sengaja membandingkan kisah antara Maria dengan kisah antara Zakaria untuk menunjukkan betapa taatnya, betapa kualitas taat Maria itu luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, setidaknya ada 3 perbandingan yang ingin ditonjolkan di dalam Injil Lukas antara Maria dan Zakaria. Yang pertama yang ingin ditonjolkan adalah profesi. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Maria adalah seorang awam. Sepakat ya? Dia wanita yang biasa, jemaat biasa, tidak ada yang istimewa sebenarnya. Dia mungkin pekerjaannya ya melayani keluarga seperti orang Yahudi pada umumnya. Kalau mungkin mahasiswa, dia mungkin tidak aktif di mana-mana. Dia tidak aktif di Pelma, di Hima, dan lain-lain. Mungkin ini tipe mahasiswa yang mahasiswa kupu-kupu ya. Saya nggak tahu istilahnya masih ada nggak ya? Kuliah, pulang. Ini mungkin Maria banget. Nah, bertolak belakang dari Maria, Zakaria ini bukan orang sembarangan, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Zakaria adalah seorang yang lahir dari kalangan imam. Dari golongan imam. Dicatat di sana adalah golongan Abia. Menurut perjanjian lama, di 1 Tawarik pasal 24, setidaknya ada 24 golongan imam pada masa itu. 24 golongan itu dibagi untuk pekerjaan imam. Jadi satu golongan tertentu, misalnya Abia, melayani selama 1 tahun penuh. Nanti digilir dengan 24 yang lainnya. Nah, pada waktu itu, golongan Abia kena giliran untuk melayani Bait Allah. Dan Zakaria dapat undiannya. Bapak dan Ibu sekalian, istrinya Zakaria juga bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang lahir dari keluarga imam. Jadi kalau boleh bilang, Zakaria dan Elizabeth ini merupakan keluarga hamba Tuhan tulen. Yang mungkin tiap hari bergumul sama firman Tuhan. Yang tiap hari buku-bukunya teologi sistematika, biblika, dan lain-lain. Ya tiap hari, ya mungkin kerjaannya, yaitu memang job desk-nya seperti itu. Jadi perbandingannya satu orang awam, jemaat biasa, sementara Zakaria adalah seorang hamba Tuhan. Tulen. Perbandingan kedua yang ditampilkan oleh Injil Lukas dalam kisah ini adalah lokasi. Bapak dan Ibu saudara, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di pasal ayat 5, terus ayat sampai ayat 7, terus kita bandingkan di ayat 26, sebagai pembaca modern mungkin kita tidak terlalu melihat perbedaannya. Tapi saya mau katakan, bagi pembaca Lukas, Injil Lukas di awal, itu akan terasa perbedaannya. Maria lah, berita yang sampai di Maria, itu waktu Maria tinggal di mana? Di Galilea, di Nazaret. Teman-teman, saya mau katakan, Galilea bagi orang Yahudi adalah satu wilayah yang tidak dipandang. Itu suatu wilayah yang dipinggirkan. Itu suatu wilayah yang sama sekali tidak dianggap oleh komunitas Yahudi. Itu wilayahnya ada di utara provinsi Yudea ya. Dan bagi orang Yahudi yang selatan, orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Galilea adalah orang Yahudi KW. Dan mereka yang Ori. Karena mereka mungkin dekat dengan bangsa lain, di sana ada orang Samaria, di sana ada pemberontakan, di sana banyak penyamun, di sana banyak kriminal, dan orang Yahudi di sana tingkat pendidikannya rendah dibandingkan orang Yahudi selatan. Jadi pada waktu Lukas menuliskan Maria ada di Galilea, di Nazaret, sedang membandingkan sesuatu. Nah, bagaimana dengan Zakaria? Nah, Zakaria waktu menerima berita dari Tuhan melalui malaikat, dia ada di mana? Dia di Yerusalem. Yerusalem itu bukan sembarang kota, Bapak dan Ibu tekan sekalian. Yerusalem adalah kota umat Allah. Di sana pusat dari budaya, sosial, ekonomi, agama bagi orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi boleh pergi tempat jauh, diaspora kemanapun, tetapi dia pasti akan di Yerusalem.
Tapi bukan hanya Yerusalem. Lukas juga mencatat dia ada di mana waktu Zakaria menerima berita itu. Ada di Bait Allah. Bait Allah bukan gedung yang sembarangan, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Bait Allah adalah identitas orang Yahudi. Sehingga pada waktu itu perjanjian lama orang Babel menghancurkan Bait Allah, hancur juga identitasnya orang Yahudi. Hancur juga identitasnya bangsa Israel. Jadi Bait Allah itu bukan sembarangan bait. Itu bukan sembarangan simbol. Itu identitas. Identitas satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Dan Lukas lebih spesifik lagi, bukan hanya di Bait Allah, tetapi Zakaria berjumpa dengan Tuhan, mendapat berita itu di mana? Di ruang Maha Kudus. Bait Allah itu terdiri dari beberapa bagian, ada pelataran bangsa-bangsa lain dan lain-lain. Nah, ada satu bagian di dalam Bait Allah yang sangat sakral, yang tidak boleh orang sembarangan datang ke sana, tidak boleh sembarang orang masuk ke sana, dan itu ruang Maha Kudus. Dan Zakaria lagi bertugas. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Injil Lukas sengaja membedakan, sengaja membandingkan secara kontras berita yang sampai kepada Maria di tempat yang sangat tidak dipandang oleh orang Yahudi, dengan Zakaria yang beritanya sampai ke dia di satu tempat yang sangat kudus bagi orang Yahudi. Jadi ada dua perbandingan yang cukup kontras ya. Satu Maria jemaat awal, yang kedua Zakaria hamba Tuhan Tuhan. Dia tahu banyak tentang firman Tuhan. Yang kedua adalah masalah tempat. Firman Tuhan datang ke Zakaria di tempat yang paling kudus, di tempat yang paling suci. Sementara firman Tuhan datang ke Maria di tempat yang mungkin tidak dianggap banyak orang. Belum cukup di dua perbandingan itu, Injil Lukas juga membandingkan tentang isi berita. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, berita yang sampai ke Zakaria seharusnya menjadi berita yang sukacita besar. Di ayat 5 sampai ke 7, saya bacakan ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Seharusnya ini berita menjadi berita yang sukacita bagi Elisabet dan Zakaria yang selama ini menantikan seorang anak, yang selama ini menantikan keturunan. Bagi orang dulu dan bagi kita, beberapa kita mungkin, khususnya orang dulu ya, punya keturunan itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan dalam tradisi orang Yahudi, dalam kepercayaan orang Yahudi, apabila satu keluarga tidak dipercayakan satu keturunan, maka ada yang salah sama keluarga itu. Di ayat 5 sampai 6 menjelaskan bahwa Zakaria dan Elisabet itu adalah keluarga yang terpandang, keluarga imam, keluarga hamba Tuhan, dikenal punya reputasi yang baik. Tetapi satu kurangnya, tidak punya keturunan. Dan mungkin Bapak dan Ibu saudara sekalian, dalam konteks yang saya jelaskan tadi, mungkin dalam tahun-tahun itu dia tidak punya keturunan. Mungkin ada orang yang julid, mungkin ada orang yang nyinyir, mungkin ada tetangganya yang gosip, bisa jadi. Dan di tengah-tengah tekanan sosial itu mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Zakaria itu berdoa dan Elisabet berdoa dan berharap Tuhan membuka kandungannya Elisabet. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Hingga mungkin satu titik dalam poinnya Zakaria dan Elisabet itu, dia berhenti berharap, dia berhenti berdoa. Di tengah-tengah mungkin secara manusia dia tidak mampu lagi beri keturunan, mereka mempunyai keturunan, Tuhan menyapa. Tuhan menyapa. Tetapi respon Zakaria seperti apa? Dia memilih untuk tidak percaya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, menarik ya. Zakaria ini kan hamba Tuhan. Zakaria juga, waktu firman Tuhan hadir menyapa dia ada di tempat yang paling kudus. Dia seharusnya tahu dong cerita-cerita di dalam perjanjian lama. Setidaknya ada 6 wanita yang bermasalah di kandungan, yang mandul. Tuhan kerjakan secara ajaib. Akhirnya
perempuan-perempuan tersebut punya keturunan. Ada Sarah, ada Rika, ada Rahel, ada Hana, dan banyak yang lainnya. Setidaknya ada 6. 3 diantaranya itu merupakan kisah-kisah sentral di dalam Perjanjian Lama. Zakaria tahu itu, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Zakaria mempelajari itu bertahun-tahun karena dia keluarga hamba Tuhan. Dan mungkin sekali Zakaria mengkhotbahkan itu. Tetapi waktu firman Tuhan datang menyapa Zakaria dan mencoba mengatakan kepada Zakaria, itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Zakaria tidak percaya. Zakaria tidak percaya. Dia keluarga hamba Tuhan, dia hamba Tuhan, keluarganya hamba Tuhan. Dia mempelajari firman, firman itu datang di ruang Maha Kudus, ruang yang paling intim dengan Tuhan. Dia tetap tidak percaya. Dia meragukan Tuhan. Padahal itu berita sukacita. Bukan. Tinggal percaya saja. Gak ada resiko yang ditanggung Zakaria terhadap berita itu. Tidak ada resiko. Dia cuma dituntut percaya. Tapi dia tidak percaya. Berbanding terbalik, sekali lagi Injil Lukas membandingkan dengan Maria. Berita yang sampai kepada Maria itu memang berita yang megah ya. Saya akan bacakan lagi berita yang sebetulnya luar biasa, visioner, dan akan mengubah dunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini satu visi yang besar yang sampai kepada Maria. Tetapi visi yang besar itu dilakukan dengan cara-cara, dengan metode yang mengerikan dalam budaya pada waktu itu. Visinya oke, besar, tetapi dengan cara Maria harus hamil di luar pernikahan. Dan bagi orang Yahudi, hamil di luar pernikahan itu membawa konsekuensi yang tidak main-main. Saya pikir Bapak dan Ibu, teman-teman tahu, bagi orang Yahudi, salah satu konsekuensi yang harus ditanggung Maria atau potensi ya, adalah hukuman raja, hukuman mati. Dilempari batu sampai mati. Beberapa negara di Afghanistan masih melakukan hal itu. Tetapi yang paling mungkin yang paling ditakutkan oleh Maria adalah nama baik keluarga. Sekalipun Maria seandainya Maria ditangkap, dihukum mati, dirajam, nama baik keluarga tetap tidak terampuni. Orang tuanya, keluarganya, keluarga besar akan diingat oleh komunitas tetangganya pada waktu itu, komunitas Yahudi, sebagai keluarga yang pernah melahirkan anak perempuan yang berzina. Dan itu akan diingat dari generasi ke generasi, itu akan diceritakan dari generasi ke generasi. Aib itu akan tetap ada. Kalau hari ini kita mendengar istilah kita nggak bisa menghapus jejak digital. Jejak digital itu terus ada. Nah ini hal yang sama yang dihadapi oleh Maria. Dia tidak bisa menghapus jejak aib meskipun dia harus mati dirajam. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di tengah tantangan seperti ini, Maria tetap taat. Respon Maria itu luar biasa. Di Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, kata hamba Tuhan di sini keluar dalam bahasa Yunani itu dule. Dule. Bukan kedele ya, dule. Dule itu muncul di Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu muncul 3 kali. Di Kisah Para Rasul di Injil Lukas 1 ayat 38, terus ayat 48, terus muncul lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, yang arti literalnya itu hamba perempuan. Tetapi makna sesungguhnya, makna dalam teks tersebut adalah orang pilihan.
Maria sadar bahwa tidak semua manusia, tidak semua umat pilihan, tidak semua wanita-wanita itu bisa dapat privilege seperti ini. Meskipun dia sadar 100% bahwa ini tidak mudah, tapi dia memilih taat. Meskipun dia tidak paham 100%, meskipun dia bingung, meskipun dia banyak pertanyaan, tetapi dia memilih untuk taat. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya diskusi sama istri saya. Kalau kamu jadi Maria gimana? Istri saya bilang kalau ada pilihan untuk tidak taat, dia memilih untuk tidak taat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya bersyukur bahwa itu bukan hanya Maria, tetapi juga Yusuf. Di kisah lain, di Injil Matius pasal 1 ayat 24, waktu Yusuf dapat perintah dari Tuhan untuk tetap menikahi si Maria, kita mendapati ada satu frasa menarik Bapak dan Ibu saudara sekalian. Di Injil Matius pasal 1 ayat 24. Saya akan bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Frasa pasal 1 ayat 24 di Injil Matius itu sama dengan Kejadian pasal 22 ayat 3. Saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia bangun dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yusuf juga gitu. Dia bangun dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Penulis Injil Matius mau mengatakan seperti ini. Ketaatannya Yusuf itu setara dengan ketaatannya Abraham. Imannya Yusuf itu sama dengan imannya Abraham. Ketidakmengertiannya Yusuf terhadap perintahnya Tuhan sama dengan ketidakmengertiannya Abraham terhadap perintah Tuhan. Tetapi kualitas ketaatan mereka itu sama. Dan ini sejalan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, Abraham adalah sosok sentral di dalam iman mereka. Seolah Injil Matius mau katakan, hei lihatlah Yusuf. Yusuf itu sama punya iman seperti Bapak Abrahammu. Dan saya bersyukur sekali waktu saya baca bagian ini. Maria dan Yusuf boleh betul-betul meresponi panggilan Tuhan dengan tepat. Mereka taat. Meskipun saya percaya pada waktu itu, pada waktu berita itu disampaikan, mereka pasti mereka pasti ragu. Mereka pasti banyak pertanyaan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman, bukankah dalam kehidupan kita seringkali perintah Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu tidak selalu kita pahami di awal. Tuhan itu cuma menutupi. Sudah melangkah saja. Satu langkah aja. Kamu mau nggak taat? Kamu mau nggak taat? Meskipun kamu nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Mungkin ke depannya bisa baik, mungkin ke depannya juga sulit. Kalau kita lihat perjalanan Maria dan Yusuf, perjalanan mereka juga tidak mudah. Sampai Yesus lahir, sampai mereka juga Yesus besar juga perjalanan iman mereka itu bukan perjalanan yang mudah. Tetapi ketaatan mengiringi perjalanan mereka. Di sini juga banyak teman-teman mahasiswa. Bagi teman-teman yang pria atau wanita, carilah Yusuf dan Maria sebagai pasangan kalian. Bukan namanya, tapi carilah orang-orang yang betul-betul mau taat lebih daripada manusia. Lebih taat kepada Tuhan lebih daripada manusia. Dan percaya kepada Tuhan lebih daripada manusia. Karena ada mahasiswa ya, saya akan sharing ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian,
Cerita ketaatan Yusuf dan Maria ini cicipan dari ketaatan, kisah ketaatan yang jauh lebih besar, yaitu ketaatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 8, Ibrani 5 ayat 8, itu dijelaskan bahwa Kristus juga taat sampai mati, bahkan dia mati di atas kayu salib. Meskipun Kristus adalah anak, tetapi dia rela menderita, dia rela taat, dia belajar untuk taat mati sampai di kayu salib. Ini adalah ketaatan yang ultimate. Ini adalah puncak ketaatan, dan teladan kita seharusnya ke Kristus ini sendiri. Bapak dan Ibu, saudara, saya pernah pelayanan di salah satu di Pulau Kalimantan sekitar tahun 2012 yang lalu ya. 2012 saya berkesempatan untuk pergi pelayanan di pedalaman. Ya nggak pedalaman sih, cukup pedalaman di Kampung Dayak pada waktu itu. Nah, Dayak merupakan suku Kristen yang ada di Indonesia ya, salah satu suku Kristen yang ada di Indonesia. Nah, pada waktu itu sebenarnya di awalnya itu hanya dihuni oleh orang Dayak, oleh orang Kristen. Tetapi sejak awal 90-an banyak pendatang masuk, dan akhirnya orang Dayak menjadi minoritas sementara pendatang menjadi mayoritas. Dan para pendatang ini agamanya berbeda dari agama Kristen. Bapak dan Ibu, saudara sekalian bisa tebak ya. Nah, waktu Natal, saya waktu itu melayani waktu Natal ya. Dan satu hal yang saya berkesan, waktu Natal itu kami mengundang banyak anak-anak Kristen untuk bisa datang ke perayaan Natal pada waktu itu. Dan salah satu foto yang bagi saya powerful ini. Nah, ini gerejanya. Ini waktu ini masih awal-awal ya. Waktu awal-awal acara. Nah, banyak anak orang Dayak atau orang Kristen itu masuk ke gereja untuk ikuti panggung boneka, KKN anak, terus drama dan lain-lain. Nah, yang di luar ini bukan anak Dayak atau orang Kristen. Mereka cuma tertarik sama acara apa sih yang di dalam ini. Dan ini dari 3 anak ini, mereka mengajak anak satu kampung. Waduh, waktu itu perayaan itu di menjelang sore hari, itu ada sekitar 70 anak. 70 anak melihat di bilik-bilik jendela, di bilik-bilik pintu itu, dan mereka bukan orang Kristen. Karena mereka nggak masuk ke gereja, karena mereka diajari untuk tidak boleh masuk ke gereja. Cuma, ya percuma, mereka nggak masuk tapi juga dengar. Dan dari sini Tuhan itu kayak bicara, berita Natal seharusnya tidak hanya didengar oleh mereka yang ada di dalam tembok gereja, melainkan juga bagi mereka yang di luar sana. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Yesus hadir hari ini, saya pikir Yesus tidak hanya melayani orang-orang yang ada di dalam gereja, atau orang-orang yang percaya saja, atau orang-orang yang melayani saja, tapi Yesus juga akan melayani anak-anak yang di luar tembok ini. Saya bersyukur waktu itu mereka bisa mendengar berita ini. Mereka boleh mendengar tentang Yesus yang datang ke dunia mengasihi anak-anak dan mau mereka terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak dan Ibu saudara sekalian, berita Natal tidak mungkin lepas dari berita tentang keselamatan. Berita Natal tidak mungkin lepas dari berita misinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saya mungkin menantang Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Apakah dalam momen Natal ini kita pengen merasakan kehangatan, sukacita, kegembiraan itu hanya untuk kita? Ataukah kita mau membagikan itu kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan? Bisa jadi itu keluarga kita yang belum percaya, bisa jadi itu bawahannya kita, bisa jadi tetangga, asisten rumah tangga, teman-teman, bisa jadi mahasiswa yang kita layani, bisa jadi siapa saja. Sehingga kehangatan Natal itu tidak hanya dirasakan oleh kita saja, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Dan saya dengan istri ambil komitmen dalam proyek ketaatan Natal ini,
pengen membagikan, pengen masakan, terus bagikan ke kamar-kamar, ke unit-unit. Kami tinggal di apartemen, kami pengen ketok unit-unit yang ada, membagikan makanan yang ada. Gak peduli mereka agama apa, mereka tolak atau gimana, yang penting kita kasih dulu lah. Kita bilang ini biji sama, sehingga kehangatan Natal setidaknya bisa dicicipi juga oleh orang-orang yang belum mengenal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kisah ketaatan Maria dan Yusuf. Tetapi kami jauh lebih bersyukur bahwa Tuhan Kristus boleh taat sampai mati di kayu salib bagi kami. Ya biarlah teladan Kristus itu kami teladani untuk kami menjadi taat terhadap pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan itu terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.